Industri hiburan Korea Selatan, saat ini memang sedang menjadi trendsetter di banyak negara, termasuk Indonesia. Tidak hanya K-pop, drama Korea juga menjadi fenomena tersendiri yang berhasil menarik perhatian banyak kalangan. Di tengah pandemi COVID-19 yang dimulai sejak awal 2020 lalu, Korea Selatan bahkan masih mampu memproduksi sejumlah drama berkualitas yang sukses menjadi topik populer di media sosial tanah air. Penasaran dengan daftar drama Korea terbaik yang tayang di tahun 2020? Berikut ulasan tentang drama Korea terbaik di tahun 2020, lengkap dengan sinopsis singkatnya. Drama Korea 1 ini diproduksi oleh TVN, yang menayangkan episode pertamanya pada tanggal 22 Februari tahun 2020 lalu. Hai Bye Mama ditulis oleh penulis Kwon Hye Jo, dan disutradarai oleh Yoo Jae Won. Drama ini berceritakan tentang seorang perempuan hamil bernama Cha Yori, yang meninggal 5 tahun lalu pada sebuah kecelakaan tragis. Pada saat genting, ia meminta dokter untuk menyelamatkan anak yang ada dalam kandungannya. Anaknya selamat, tetapi suaminya yang merupakan dokter ahli bedah bernama Cho Gang Hwa, merasa bersalah karena tak bisa menyelamatkan istrinya sendiri. Suaminya itu pun hidup dalam duka dan membesarkan anaknya sendirian, sampai akhirnya dipertemukan dengan seorang wanita. Sementara itu, setelah meninggal, Cha Yuri menjadi hantu gentayangan selama 5 tahun, dan diberi kesempatan hidup selama 49 hari jika ingin kembali pada keluarganya dan bereinkarnasi. Itaewon Class berhasil menjadi salah satu drama Korea yang banyak dibahas karena ceritanya yang tak biasa, yaitu mengangkat tema bisnis, dendam masa lalu, dan kisah cinta yang rumit. Pada saat penayangannya, drama yang dibintangi Park Seo Joon ini pun sukses mendapatkan rating tinggi, yaitu 16,5%. Kisah serial drakor ini menyoroti tokoh bernama Park Sae-royi, seorang pelajar yang terlibat masalah dengan Yang Gen-won, yang merupakan seorang anak bos perusahaan besar. Setelah terlibat masalah tersebut, Park Sae-royi pun lantas dikeluarkan dari sekolahnya. Suatu ketika, ayahnya tewas dalam sebuah kecelakaan, yang ternyata melibatkan Yang Gen-won, yang merupakan musuhnya saat sekolah. Tak kuasa menahan emosinya, Park Sae-royi lantas memukuli Yang Gen-won, yang akhirnya menyebabkan dirinya harus menjalani hukuman penjara. Seusai bebas dari penjara, Park Sae-royi berniat untuk membalaskan dendamnya kepada ayah dari Yang Gen-won, dengan mengembangkan sebuah restoran di wilayah bernama Itaewon. Selanjutnya ada The World of the Married. Drakor ini bercerita tentang seorang perempuan, yang sepertinya memiliki kehidupan yang sempurna. Selain menjadi seorang dokter terkenal sekaligus menjadi direktur muda di sebuah rumah sakit, Ji Sun-woo juga memiliki keluarga yang terlihat harmonis. Namun semua kesempurnaan itu sirna, setelah ia mengetahui bahwa suaminya terbukti selingkuh. Cerita pun berubah menjadi sebuah thriller, di mana Ji Sun-woo berusaha untuk melupakan sang suami dari kehidupannya, sambil mempertahankan semua yang ia miliki. Drakor yang satu ini, telah menjadi drakor favorit penggemar setelah dirilis di Netflix. Drama komedi supernatural ini berputar di sekitar 3 orang karyawan bar, yaitu Wol-jo, Han Kang-bao, dan Chief Gui, yang ternyata, mereka semuanya memiliki lebih banyak ikatan satu sama lain. Mystic Pop-up Bar sendiri adalah tempat bagi mereka yang bermasalah untuk beristirahat. Orang yang lelah dengan kehidupan bisa mampir sejenak di situ. Setelah masa lalu yang agak rumit, Wol-jo dihukum di alam baka untuk membantu 100.000 jiwa dalam 500 tahun. Jika dia berhasil, dia akan bereinkarnasi ke kehidupan berikutnya dan meninggalkan kesengsaraan. Tetapi jika dia gagal, dia akan dikutuk ke neraka selamanya. "18 Again" merupakan drama Korea yang dibintangi oleh Lee Do Hyun, yang tayang mulai dari September hingga November tahun 2020 lalu. Drama dengan genre romance ini mengisahkan tentang kembalinya seorang pria berusia 30-an, yang kembali ke masa SMA. Dalam drama tersebut diceritakan, sang ayah yang saat itu berubah menjadi muda, bersekolah di sekolah yang sama dengan anak-anaknya, dan berusaha menjaga kedua anaknya tersebut tanpa diketahui oleh sang anak.
Selanjutnya adalah drama Korea The Penthouse yang populer sepanjang bulan Desember tahun 2020. Berkat akting para pemeran dan alur ceritanya, drakor The Penthouse berhasil mencapai rating 24% di saluran SBS. Drama ini berkisah tentang keluarga konglomerat Korea Selatan yang berasal dari berbagai profesi. Keluarga kaya raya itu tinggal di apartemen mewah 100 lantai di Seoul, bernama Hera Place. Selain menampilkan keluarga yang bergelimang harta, di sisi lain ada Oh Yoon Hee yang hadir dari keluarga miskin. Kemewahan yang sering dilihatnya pun membuat dirinya ikut-ikutan ambisius seperti yang lainnya. Bahkan, Oh Yoon Hee rela melakukan berbagai cara agar bisa tinggal dan sejajar dengan para keluarga yang tinggal di Hera Place. Kehidupan mereka seakan berubah ketika Min Seol-ah, seorang anak yatim piatu, yang meninggal di gedung tersebut. Drama itu pun lantas banyak menceritakan bagaimana Min Seol-ah bisa mati, dan mencari pembunuh Min Seol-ah yang asli. Dibintangi oleh Son Ye Jin dan Hyun Bin, Crash Landing on You berhasil membuat penonton terbawa perasaan dengan cerita romantisnya. Selain itu, penonton drakor ini juga terhibur dengan adegan-adegan lucu yang ada di drakor tersebut. Tayang di TVN pada awal tahun 2020, drama Korea Crash Landing on You meraih rating 21,6%. Drama ini pun sukses menjadi salah satu drama Korea dengan rating tertinggi di tahun 2020. Crash Landing on You bercerita tentang pertemuan seorang wanita konglomerat asal Korea Selatan bernama Yoon Se-ri, dengan seorang tentara asal Korea Utara, Ri Jung-hyuk. Suatu ketika, Yoon Se-ri mengalami kecelakaan yang disebabkan angin kencang saat mencoba para layang, sehingga dirinya terbawa angin kencang tersebut dan mendarat di Korea Utara. Saat di Korea Utara, Yoon Se-ri bertemu Ri Jung-hyuk, seorang tentara Korea Utara, yang membantunya pulang ke Korea Selatan. Di posisi ketiga ada Hospital Playlist. Drama ini bercerita tentang permasalahan yang dialami oleh 5 sekawan, yang sudah bersama-sama sejak masa kuliah, hingga telah menjadi dokter spesialis di sebuah rumah sakit. Serial ini juga menceritakan tentang kehidupan sehari-hari para dokter di rumah sakit bernama Yulje Medical Center. Alur cerita ringan dan menyorot kehidupan sang dokter, berhasil menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi drakor Hospital Playlist ini. Dibintangi oleh Kim Soo Hyun sebagai Moon Kang Tae, dan Seo Ye Ji sebagai Go Moon Yang, film ini memiliki berbagai alur yang selalu dinanti-nanti oleh para penggemarnya. It's Okay Not to Be Okay secara umum memang bergenre romansa, tapi di dalamnya juga memiliki muatan tentang kesehatan mental. Moon Kang Tae merupakan seorang pekerja kesehatan di rumah sakit jiwa, sementara Seo Ye Ji merupakan seorang penulis buku anak-anak terkenal, yang mengalami gangguan kepribadian antisosial. Sebagai sebuah drama Korea bergenre misteri, Flower of Evil sukses membuat penonton tegang sepanjang menyaksikan drakor tersebut. Drama ini juga berhasil membuat plot twist menarik, yang membuat jalan ceritanya semakin membuat penasaran. Flower of Evil dianggap berhasil meleburkan genre misteri dan romantis dengan apik. Sisi romantis drama ini tak terkesan lebay dan dipaksakan, justru tampak melengkapi sisi menegangkan yang terdapat di sepanjang cerita. Dari segi akting, kemampuan dua pemeran utama di drakor ini tak perlu diragukan lagi. Pertama ada Lee Joon Gi, yang berhasil tampil maksimal sebagai Do Hyun Soo yang merupakan antisosial, tetapi menyimpan luka masa kecil yang ia bawa hingga dewasa. Selanjutnya juga ada Moon Chae Won, yang juga sukses memerankan karakter seorang detektif yang pantang menyerah, sekaligus seorang istri dan ibu yang berusaha kuat melindungi keluarganya. Berdasarkan cerita dan kualitas akting, tak berlebihan rasanya menyebut Flower of Evil sebagai drama Korea terbaik di tahun 2020.